Upah minimum provinsi 2026. Hingga hari ini tercatat ada 5 provinsi yang sudah mengetok UMP 2026, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Adapun formula yang dipakai adalah sesuai dengan PP pengupahan terbaru, yaitu inflasi plus atau pertumbuhan ekonomi X alfa dengan rentang alfa 0,5 sampai 0,9. Pertama adalah Sumatera Utara. Pemprov Sumut secara resmi menaikkan upah minimum provinsi tahun 2026 menjadi Rp3.228.971. Angka ini naik 7,9% dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp2.992,559. Secara nominal, pekerja di Sumut akan menerima tambahan upah sebesar Rp236.412. Kedua adalah Sumatera Selatan. Pemprov Sumsel telah menetapkan UMP 2026 menggunakan nilai alfa 0,7. Sehingga besaran UMP Sumsel tahun depan menjadi Rp3.642.963 dari sebelumnya sebesar Rp3.681.561 atau naik 7,10% atau naik Rp261.392. Penetapan tersebut dilakukan pada Jumat 19 Desember 2025 lalu. Melalui keputusan Gubernur Sumsel nomor 963/KPTS/Disna/Kertans/2025 yang langsung ditandatangani oleh Gubernur. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi menetapkan UMP dan UMSP tahun 2026 naik sebesar 6,12% melalui SK Gubernur nomor 188.44/477/2025. UMP Kalteng 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 per bulan, naik Rp212.516 dari tahun sebelumnya. Penetapan ini merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng dan mengacu daripada Peraturan Presiden RI nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta kebutuhan hidup layak pekerja. Selain itu, ada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp4.2.630. Angka ini sebesar Rp227.205 dibandingkan tahun sebelumnya. Keputusan menaikkan UMP 2026 berdasarkan keputusan Gubernur nomor 404 tahun 2025. Dan terakhir UMP Sulsel 2026 yang akhirnya naik 7,21% atau menjadi Rp3.921.088 dari sebelumnya sebesar Rp3.657.527 atau naik Rp263.561. Adapun formulasi yang digunakan adalah alfa 0,8 dengan pengali 6.018% yang disesuaikan dengan kondisi real pertumbuhan ekonomi daerah. Pengupahan mengusung formula kenaikan upah berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0,5 hingga 0,9. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengklaim formula itu memberi ruang lebih besar bagi daerah dalam menyesuaikan upah dengan kebutuhan hidup layak pekerja. Idealkah formula tersebut bagi buruh dan pengusaha? Kita ulas bersama pengamat ketenagakerjaan Timbul Siregar. Horas, selamat malam Bang Timbul, apa kabar? Ya, selamat malam. Selamat, ya, Horas. Ya. Bang Timbul, pemerintah ini menetapkan formula kenaikan upah minimum provinsi kabupaten kota 2026 berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kenaikan UMP maupun UMK masing-masing daerah akan berbeda begitu. Bagaimana pendapat Anda, Bang Timbul? Ya, jadi memang sejak di PP 36 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja memang kan inflasi plus pertumbuhan ekonomi provinsi. Jadi memang akan berbeda setiap provinsi. Kalau di PP 78 2015 sebelumnya itu inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan indeks 1 ya. Nah, jadi dengan adanya PP 36 waktu itu direvisi ke PP 51 ya. Itu menggunakan indeks inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi, dan ini memang objektif ya untuk melihat kondisi
di masing-masing provinsi. Jadi kalau di PP 49 sekarang kan merevisi PP 51 itu indeksnya tadinya 0,1 sampai 0,3, sekarang 0,5 sampai 0,9. Dan kalau menurut saya ini sudah relatif menggambarkan kondisi di daerah gitu ya, di provinsi. Jadi kalau tahun 2025 itu kan kenaikannya 6,5% itu sama semua. Nah artinya itu yang tidak objektif. Karena apa? Masing-masing daerah memiliki pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang berbeda-beda. Nah, kalau nanti, kalau sekarang berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi atau PDRB, nah tinggal nanti dikomunikasikan dengan Dewan Pengupahan Daerah, sehingga mereka bisa merekomendasikan alfanya itu berapa. Nanti gubernur yang menetapkan. Nah, kewenangan penuh untuk menetapkan upah minimum kabupaten kota atau provinsi itu di tangan gubernur, sehingga rekomendasi itu bisa menjadi rujukan ataupun bisa dipilih lagi oleh gubernur. Jadi tergantung oleh gubernur. Nah itu yang menurut saya sangat objektif ya, melihat kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah yang kedua menurut saya, selain menetapkan lebih baik 0,5 sampai 0,9, presentasinya Pak Menaker kan kemarin sebelum keluarnya PP 49 2025 ini, dia menjelaskan tentang KHL, kebutuhan hidup layak. Nah, memang tentunya kalau mengacu pada putusan MK 168 kan dalam penetapan upah minimum itu kan ada penambahan, yaitu satu harus melibatkan kebutuhan hidup layak yang ada di Permenaker 18 tahun 2020 dengan 64 item KHL. Dan itu sudah dihitung oleh pemerintah. Nah, kedua, pelibatan Dewan Pengupahan Daerah untuk merekomendasikan alfanya berapa. Dan yang ketiga tentunya kembali kepada gubernur untuk menetapkan berapa nilai yang akan ditetapkan. Nah misalnya Jakarta itu upah minimumnya sekarang kan 5,39 juta. Tetapi ketika bicara KHL dihitung oleh pemerintah itu 5,8. Jadi ada selisih sekitar 500. Nah, tinggal nanti kalau putusan MK kan harus merujuk kepada KHL. Nah, jadi Dewan Pengupahan di daerah itu harus bagaimana meramu inflasi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jakarta itu berdasarkan alfa untuk bisa bagaimana mencapai 5,8 sesuai dengan putusan MK, harus mengacu pada kebutuhan hidup layak gitu. Demikian juga Sumatera Utara, rata-rata upah minimum di Sumatera Utara itu lebih rendah daripada kebutuhan hidup layak. Dan ada di beberapa daerah, walaupun ada beberapa daerah juga yang sudah lebih tinggi. Tinggal sekarang bagaimana daerah-daerah yang memang belum mencapai kebutuhan hidup layak yang real, itu memang harus dikalkulasi oleh Dewan Pengupahan Daerah, sehingga gubernur nanti mendorong menetapkan upah minimum yang lebih kepada kebutuhan hidup layak. Nah ini kan tentunya bagian dari amanat putusan MK 168. Nah, yang kedua menurut saya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kemarin ya di kuartal ketiga itu kan 5,04%, itu disumbang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang 4,89. Jadi memang rata-rata upah itu masih relatif tidak bisa mendongkrak kebutuhan konsumsi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Nah, padahal konsumsi rumah tangga itu kan mempengaruhi 53%, jadi mendukung 53% pertumbuhan ekonomi. Nah, ini artinya memang daya beli buruh itu harus ditingkatkan. World Bank dalam rilisnya kemarin mengatakan 2018 sampai 2024 upah real pekerja kita itu menurun sekitar rata-rata 1,1. Nah, ini yang tentunya juga harus dilihat bahwa bagaimana kebutuhan upah ini juga bisa mendongkrak kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Karena tadi 53% pertumbuhan ekonomi kita tuh didukung oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu banyak pekerja-pekerja itu kan banyak mendapatkan penghasilan tetap, itu yang memang sangat mendukung konsumsi rumah tangga sekarang. Nah, apalagi tadi disebutkan oleh World Bank, sejak 2018 sampai 2024 upah real pekerja itu menurun. Jadi selama 2018 ke 2024 upah nominalnya naik, tapi upah realnya turun. Nah ini kan keterkaitan dengan daya beli. Daya beli itu kan terkait dengan
upah realnya. Oke. Kita nggak bicara upah nominal. Nah, tentunya pasca pemerintah, gubernur menetapkan upah minimum, dia nggak berhenti di situ. Dia harus bisa mengendalikan inflasi. Tim pengendali inflasi daerah harus bekerja sehingga kenaikan misalnya di Jakarta sekian persen harus bisa dikendalikan kebutuhan hidup layaknya. Ada 64 item. Nah, misalnya beras itu tahun lalu kan bisa sampai 7%-an. Nah, kalau 7% artinya dia akan mengerus upah buruh. Nah, itu yang namanya upah realnya itu menurun. Nah, jadi setelah penetapan ini, kerja keras pemerintah adalah mengendalikan inflasi supaya upah real buruh itu dan keluarga meningkat seperti